akan susah. Iya. Kalau yang ini kan jadi asal gitu. Iya. Jadi tempat duduknya maksudnya macam mana tadi? Oh, enggak ada pakai keran. Ya. Kalau yang ada tempat duduknya itu kan Dipakai orang lain. Jadi kita kepingin pula beruduk cepat. Tahu pakai gayung aja. Bagaimana itu hukumnya kan itu? Cuman yang bisa cepat itu menyeluruh pakai apa? Pakai tangan kanan yang langsung dari sini. Ya. Iya betul. Nah, bagaimana caranya kita pakai gayung atau pakai ember? Boleh pakai baskom kecil, boleh yang besar, boleh ember kecil, boleh, dan gayung pun boleh. Bagaimana caranya sesuai dengan tuntunan? Setelah kita baca, basuh dulu anggota yang kita mau ambil wudhu, basuh dengan secara biasa. Setelah itu mulai mengambil wudhu. Contoh ini Bu, kita ambil air satu gayung, kita taruh di tempat yang agak tinggi, langsung kita basuh dulu muka, baca doanya, ambil airnya, ini 3 kali, wajah, giliran tangan, kan tangan yang kedua, tangan kan, giliran tangan kayak itu juga, jangan pakai disiram, ambil air pakai dayung, satu gayung penuh, masukkan tangan kita sebelah ke situ, yang kanan tadi, naikkan ke atas, diikuti pakai tangan kiri sampai 3 kali. Tapi jangan di situ lagi masuknya, ambil di situ, di sini. Kalau takut kita sebatas ini aja nggak merata, maka dibantu pakai tangan kiri. Kalau disiram aja, kalau tangan kiri tentu bisa kita pakai siram pakai tangan kanan, disiram aja. Tetapi kita takut nanti kan nggak masuk airnya ke, dielus. Yang nyamannya, yang idealnya adalah waktu kita mengambil dalam ember pun pakai tangan kanan langsung diikuti pakai, kiri pun begitu juga langsung diikuti. Kaki pun begitu juga, dimasukkan jari kita ke dalam sela-sela jari. Itu menurut tuntunan yang syar'inya mengambil. Ya, walaupun kita pakai air keran pun, Bu, pakai air keran, pas kerannya keluar, kita nanti pakai tangan harus begini juga, Bu. Kiri pun begitu. Walaupun kita pakai keran, kaki pun begitu, harus pakai tangan. Kan ada itu Pak yang sifat-sifat aja airnya itu. Itu nggak sah. Padahal kakinya kan kayak gini kan jarinya. Jadi yang idealnya Bu ngambil wudhu boleh pakai gayung, pakai ember kecil pun, yang besar pun boleh. Ambil airnya, kita naikkan, langsung dielus pakai tangan kiri. Tapi jangan menetes di situ lagi airnya di tempatnya itu. Ini namanya airnya itu mustakmal. Nah, jadi kalau masuk lagi ke situ itu namanya airnya mustakmal namanya. Jadi di luar enggak apa-apa. Satu gayung aja bisa untuk 2 belah tangan itu. Untuk 12 satu gayung, tapi digosok. Sedangkan sebenarnya Bu, satu aqua gelas saja itu kalau memang kita kepepet, mohon maaf, buang air kecil enggak, buang air besar enggak, tak tahu kita ada di puncak bukit, sungai enggak ada. Itu satu itu bisa untuk mengambil bisa. Tapi ada orang yang menuangkan ke tangan kita, ambil sedikit langsung ke tengah muka, bisa. Tetapi kan sekarang nggak ada yang kayak itu, soalnya air mudah sekarang. Tapi satu gayung pun bisa ambil digusap pakai tangan. Itu boleh, bisa. Tapi kalau cuma diciduk gini aja, takut kita nggak sempurna, airnya nggak merata kan, takut kita. Ini masalah wudhu juga itu ya. Kita tadi mandi, habis mandi kan kita langsung wudhu. Jadi cuma pakai handuk. Baik. Mengambil wudhu dalam keadaan aurat terbuka. Ini sering terjadi kepada kaum ibu. Itu memang sering. Kadang dia pakai handuk langsung ambil wudhu. Kalau kita mengaji sah atau tidaknya, hukum dasar yang wudhu tetap sah. Sepanjang tempat itu tidak tempat terbuka luas. Di kamar mandi
dia cuma pakai anduk langsung mengambil wudhu, di dalam hukum sah atau tidak sah, hukumnya tetap sah. Tetapi kalau kita mengaji masalah adab kita yang kena. Berarti kita dalam keadaan aurat terbuka, sedangkan kita tujuan kita bersuci, berwudu kan. Jadi kalau sah, memang kepepet namanya enggak apa-apa. Tetapi Bu, contoh kita dari tempat ngambil wudu enggak akan dilihat oleh laki lain, itu boleh. Tapi nanti kalau kita dari tempat wudu tidak ada laki-laki yang menengok, itu rusak wudu kita. Rusak ya. Tetapi hukum mengambil wudu dalam keadaan pakai anduk, hukumnya boleh. Tapi dengan catatan tempatnya tertutup. Kalau mengaji sah tetap sah, cuman adab kita yang kurang. Yang lebih baik kita mengambil wudu itu dalam keadaan tertutup supaya adab. Tapi yang wudhunya sah loh. Nanti jangan salah paham, wudhunya sah. Ya cik lain. Wajah baru nampak dapat. Ya. Ya silakan. Baik. Kita berwudu, setelah berwudu tersenggol oleh suami atau laki basuh awak ada. Kalau basuh awak kan laki tu. Kalau anak sudah pasti tidak batal. Kenapa? Karena anak adalah mahram. Itu tidak. Bagaimana dengan suami atau laki awak? Sudah berwudu hanya mesese juga awak kan dulu. Ya kena dorong suamiku yang jahil tu. Jadi istrinya berwudu atau tidak sebenarnya katanya mesese dia kemudian. Bagaimana? Ya. 3 pendapat Bu. Pendapat pertama tidak batal. Pendapat kedua kalau tidak sir tidak batal. Pendapat ketiga batal. Kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i batal. Kalau kita memakai pendapat Hanafi tidak batal. Kenapa? Yang disebut dengan lastumun nisa, bersentuh laki-laki dengan perempuan, menurut Al-Quran kata beliau adalah melakukan hubungan suami istri. Itu baru batal. Kalau tidak itu tidak batal. Tetapi kita memakai pendapat Imam Syafi'i batal. Tapi pendapat yang kedua mengatakan jikalau tidak sir tidak batal. Contoh, sudah berwudu bersenggolan suami istri tapi tidak merasa, tidak ada rasa syahwat. Tapi kalau bersenggolan cing, itu ya itu. Itu. Ya maksudnya kan ada yang mendatangkan syahwat ke senggolnya gitu. Ya. Ya, paham salah sama lihat tu lah. Ya, contoh kita bersenggolan suami istri contoh. Mohon maaf, karena dia suami ini menengok istrinya tu berhendol, pas tengok, itu yang masalah. Itu batal. Tapi kalau enggak memang, kalau pendapat yang kedua, kalau santai-santai aja enggak ada, istrinya enggak merasa, suaminya enggak merasa, enggak batal. Itu pendapat yang kedua. Tapi kita mengambil pendapat ini yang agak yang agak nyaman lah. Kalau Imam Syafi'i dia kan beliau kan menjaga. Mana tahu nanti kan kesenggol enggak. Mencari posisi aman aja. Jadi kalau kita bersenggol dengan suami dalam wudu, ambil lagi wudu, tetapi tidak tidak bersuci. Itu, Pak. Ya. Dia bukan itu saja. Apabila kita ada tamu non muslim, dia itu memberikan salam pada kita, kita itu menjawab itu bersama. Jawab salam. Laki-laki yang non muslim. Ya. Kalau ada saudara kita yang non-muslim, mereka mengucapkan salam ketemu kita atau masuk ke rumah kita, apakah kita wajib untuk menjawabnya? Kita tidak wajib menjawabnya sesuai dengan salam kita sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullah. Kalau untuk kita, kalau untuk dia cuman kita menjawabnya. Kalau mau menjawab wassalamualaikum. Ya. Wassalamualaikum.
Ya, cuman tidak ada untuk keselamatan untuk dia dan untuk kita. Ya, untuk kita enggak ada, cuman sebagai penjawaban saja. Tapi sebenarnya enggak wajib kita untuk menjawab salamnya. Kenapa? Karena salam itu bagi dia cuman simbol. Bukan dapat kewajiban salam sama dia. Kalau enggak kita jawab, kita enggak berdosa. Kenapa? Dia bukan wajib untuk salam karena dia itu berlain akhir. Cuman kita sekedar menghargai. Kalau dia menjawab salam, silakan masuk, gitu aja, aman. Silakan masuk. Kenapa? Enggak ada pahalanya. Bagi dia enggak ada pahala, bagi kita enggak ada pahala. Enggak ada pahala. Sebab akidah kita berbeda sama dia. Lah senang soal. Ya bos senang lo mencelik wajah baru kan. Itu kan sanak tino ambo mah. Leo kan baik duduk di senangakan tiga lahir, ambo tiga lahir di sanak tino. Senang betul. Aku dapat ke depannya semakin banyak wajah baru enggaknya. Ya semakin bertambah wajah baru untuk hadir di masjid. Mana? Oh yang jilbab hitam kan? Alhamdulillah. Ya baru je ya. Wajah baru je. Masya Allah. Woi ibu dah. Ya. Ini orang lama wajah baju apa? Orang apa? Orang lama wajah baru. Dia begitu saja karena waktu asar sudah masuk. Ya dalam mungkin tema kita masih ada 3 lagi untuk lain waktu kalau umur masih panjang. Yang kita baca pada sore hari ini dari tadi mungkin sudah panjang lebar. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Yang salah yang saya sampaikan hak saya sendiri. Rasul dan Allah berperbus daripada salah dan khilaf. Yang benar itu datang daripada Allah dan Rasulnya. Mari kita amalkan bersama, kita pahami bersama apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan dari tadi. Semoga hendaknya menjadi amal soleh bagi kita semua dan bagi kami pribadi hendaknya menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, supaya berkah kita tutup dengan doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hendaknya yaitu grup atau kelompok kita ini kedepannya semakin berjaya, semakin banyak juga jemaahnya yang ikut serta di sini. Masyarakat kita selalu hendaknya kelompok kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu